Use money to make friends, don't use friends to make money. Dibalik-balik begitu saja. Setelah, sorry gangguan teknis. Jangan pakailah uang untuk membuat pertemanan, persaudaraan dan sebagainya. Tetapi jangan memakai teman untuk membuat uang atau memanipulasi. Saya membaca tiga bacaan ini, bacaan pertama, kedua, dan ketiga. Saya mencoba menyimpulkannya, mungkin tidak secara langsung ini berbicara tentang mamon, harta, dan sebagainya. Tapi saya melihat ini sebagai bentuk pertemanan, persaudaraan, baik kepada sesama, apalagi kepada Allah. Dan itu dimulai dengan bagaimana kita memulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ungkapan itu mengungkapkan kepada kita bahwa karakter kesetiaan orang diuji dengan uang atau harta yang kita miliki. Yang kita miliki itu apa? Ya tidak selalu uang. Orang yang bersikap benar terhadap uang, itu dia akan bisa mengendalikan dirinya dan dipercaya untuk tugas yang lebih besar. Biasanya begitu. Saya punya kenalan dulu atau umat malah, itu dipercaya bahkan untuk dijadikan sebagai bendahara di pembangunan sebuah rumah ibadat muslim. Dan itu saya kira prestasi yang unik gitu ya. Kalau di pembangunan gereja biasa, tapi ketika pembangunan itu pembangunan rumah ibadat yang lain, itu sesuatu yang unik. Mamon atau harta itu sederhana, kecil sebenarnya. Namun bila mampu mengelolanya untuk kemanusiaan dan kemuliaan Tuhan, itu sesuatu yang akan sangat bermanfaat, berguna. Mampu membuat kita memahami dan juga mendapatkan itu yang disebut harta surgawi, lebih daripada itu. Janganlah karakter dan kesetiaan hilang hanya demi uang. Karakter kita penting. Pada uraian Injil disebutkan ayat ke-13 bagian terakhir dari Injil, sungguh merupakan peringatan agar orang tidak mengabdi Allah itu dengan setengah-setengah. Totalitas mengabdi kepada Allah itu sudah jelas menjadi arahnya. Pendengar Injil tentu orang-orang yang mau lurus hati, bukan mendua. Persoalannya bukan niat melainkan kenyataan yang sering membuat orang berpaling arah. Komitmen yang sudah mereka lakukan atau kita lakukan itu berubah mungkin juga karena pertemanan, tetapi juga karena niat hati kita yang kurang tulus. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur namun cerdik itu memperlihatkan bahwa Injil mengajarkan sikap mau dan berani. Mau dan berani berubah demi mencari jalan yang menyelamatkan. Tidak dipersalahkan, bahkan didukung oleh pimpinannya. Juga cara yang diajarkan sikap mau belajar, cara-cara duniawi, urusan yang sederhana. Tidak semua itu mudah, tetapi itulah yang dianjurkan. Dan dinasihatkan dalam ayat 9, perlu ada kejelian melihat mana yang sungguh menjamin kebahagiaan sejati dan sempurna. Itu menjadi tujuan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Injil mendorong orang memikirkan bagaimana kemanusiaan yang seringkali penuh lika-liku. Ketika kita sekalian nanti keluar dari ruangan ini, itu sudah langsung terpampang dengan jelas. Lika-liku yang dapat membuat jalan bagi anak-anak terang itu juga berbelok. Istilah cerdik, tadi yang dipakai istilah cerdik, bukan istilah licik, beda sekali ya.
Cerdik dan licik itu sekilas mirip, tapi sangat berbeda. Konotasi cerdik itu berkaitan dengan kepintaran, berbeda dengan secara moral dalam penggunaannya. Secara moral, cerdik punya konotasi positif, sedangkan licik itu negatif. Tujuannya cerdik diterapkan, dipakai untuk kebaikan atau solusi, sementara licik itu dipakai untuk hal-hal yang lain, untuk keuntungan diri sendiri, bahkan melupakan orang lain. Gereja selalu mendukung sikap-sikap yang cerdik, yang punya manfaat untuk banyak orang, dan saya melihat itu dalam beberapa hal itu membantu kita juga untuk berkenalan dengan komunitas-komunitas lain. Itulah saudara-saudara terkasih, persahabatan, kalau saya mengarahkan itu kemudian, persahabatan itu bisa dihayati dalam berbagai bentuk komunitas. Komunitas yang tulus dan saling menolong. Kita keluar dari ruangan ini nanti akan berjumpa dengan banyak orang. Mungkin akan bertemu dengan sahabat. Persahabatan yang dihayati itu tentu sangat didukung dengan cara kita memulainya. Sejak awal kami para frater itu dididik untuk menjalani hidup demikian dalam komunitas, tahu siapa temannya dan tahu bagaimana membuat teman itu bisa saling mengisi. Ada beberapa pengalaman dalam komunitas di luar gereja. Saya beberapa komunitas yang lebih berdasarkan hobi. Kadang-kadang bapak-bapak dalam usia tertentu itu lebih senang punya komunitas yang berdasarkan hobi. Dan itu menyenangkan. Dan kadang-kadang itu tidak ditanya lagi apa agamamu. Tidak. Tapi menjadi bagian yang langsung menjadi lingkaran kebersamaan, persaudaraan yang kuat. Misalnya komunitas olahraga. Pagi-pagi Sabtu saya pulang dari rumah dari Kapel Borromeus itu banyak orang berolahraga. Ada yang sendiri, tetapi lebih banyak juga yang bersama-sama. Juga ada yang naik sepeda. Saya lihat ini, wah ini berarti komunitas itu ada. Saya membaca situasi itu juga dengan komunitas-komunitas yang terjadi. Itu yang saya katakan sejak tadi, bahwa terciptanya suasana komunitas yang baik, saling mengisi, saling menguatkan, suasana akrab, kadang tidak tanya agamanya lagi. Itu yang di luar itu yang berolahraga. Apakah kita tahu bahwa semuanya bukan Katolik atau malah mereka mungkin terkait satu sama lain dengan situasi itu, dengan olahraga itu karena hobi yang sama. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bersyukur kalau kita pernah mengalami situasi demikian. Saya yakin usia Anda akan panjang. Di sini banyak yang rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam ya. Kalau saya baru tumbuh ini. Kemarin kepengen sekali supaya lebih ringan kepalanya. Komunitas demikian malah membentuk kita sekalian untuk sama-sama menjadi bagian dari kebersamaan itu. Mungkin dengan itu para pengurus lingkungan, asisten imam yang sekarang sedang dicari-cari. Kemarin dalam rapat itu dikatakan tantangannya demikian, saya tidak mengatakan kesulitan. Kalau ada tantangannya pasti semuanya akan menjadi tumbuh. Kalau ada tantangannya semuanya akan berkembang. Komunitas dengan ide dan hobi yang sama mungkin akan mendukung menjadi cara-cara yang bertumbuh bagi kita sekalian. Terbentuk menjadi saudara-saudari yang baru. Jangan takut berkomunitas. Mari kita gunakan harta untuk membangun persahabatan sebanyak-banyaknya. Jangan pikir bahwa orang-orang itu sulit dihadapi. Gunakan persahabatan kita untuk mencari keuntungan yang meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk memanipulasi persahabatan. Kalau bendahara yang tidak jujur saja bisa memikirkan keselamatan dirinya,
Apalagi kita sekalian yang memikirkan bagaimana mencapai kebahagiaan surgawi. Semua demi kemuliaan Allah, berkat-Nya menyertai kita sekalian. Amin.